Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sama-sama kita muliakan para alim ulama, bapak imam, bapak pengurus masjid Darul Aman yang muliakan Allah. Yang saya banggakan bapak ibu para jamaah yang duduk beriktikaf di dalam masjid setelah melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang dimuliakan Allah. Kembali pada malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allah itu sangat sayang kepada seluruh hamba-Nya. Sehingga tersebutlah di dalam Al-Qur'an itu sifat Ar-Rahman dan sifat Ar-Rahim ya Allah. Dan satu bukti bahwa kita malam ini adalah bahagian dari hamba-hamba Allah yang diberikan sifat Rahman ya Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita, duduknya kita di masjid ini Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda. Di dalam orang menuntut ilmu ini Bapak Ibu, yang penting itu bukan dapatnya, bukan ngertinya, tapi datangnya. Jadi hadis Nabi ini Pak, luar biasa hebatnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berada di satu jalan yaltamisu untuk mencari, apa yang dicari? Ilmu. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka dia akan dimudahkan jalan menuju surga. Jadi yaltamisu itu kalimat yang menjelaskan mencari. Mencari itu kadang dapat, kadang tak dapat. Mencari itu kadang ketemu, kadang tak ketemu. Jadi orang menuntut ilmu itu Pak, prinsipnya bukan dapat atau tidak dapat. Bukan mengerti atau tidak mengerti. Jadi untuk ukuran-ukuran umur-umur kita ini Pak, umur saya, umur bapak, umur ibu, ini kan tingkat daya tangkapnya sudah mulai banyak yang lowbat kan, banyak yang turun. Jadi kalau kajian bulan lalu ditanya lagi, itu udah banyak yang tak nyangkut. Jadi kalau tak nyangkut lalu kemudian Allah tak kasih pahala, bukan begitu. Jadi yang dihitung itu yang datang. Jadi kalau datang aja dia udah dikasih pahala. Ya, makanya orang nuntut ilmu itu yang penting datang. Usah nanya ustadznya siapa. Usah ditanya, yang penting datang ya lah. Ya Pak, karena memang itu perintah Nabi. Iza marartum biriyadil jannah farta'u. Kamu kalau lewat di taman surga mampir, singgah. Apa taman surganya? Majelis zikir, majelis ilmu, majelis diskusi. Diskusinya diskusi ilmu. Nah, itu taman surga kita di dunia. Mudah-mudahan malam ini kita masuk orang yang dimudahkan Allah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan, kita bacakan untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kita diberikan syafaat. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian bulan lalu. Wasyurita di sihhatil jumu'ah ma'a syurita ghairiha sittatu. Syarat salat, syarat sahnya salat Jumat itu bersama dengan syarat-syarat selainnya itu sittatun, ada 6. Ahaduha wuqu'uha jamaah. Salat Jumat itu wajib dilakukan dengan berjamaah. Biniyati imamatin waqtida'in muqtarinah bitaharrum.
Yang pertama, orang sholat Jumat berjamaah itu mesti berniat melaksanakan sholat Jumatnya berjamaah. Kalau orang sholat Jumat itu niatnya tidak berjamaah, maka kemudian gugur sholat Jumatnya. Nah, ini persoalan niat ini memang agak sensitif nih, Pak. Jadi kalau saya mengatakan seperti itu bukan ekstrim, bukan, tapi itu tuntutan kajian. Ya Pak, Bu, jadi itu tuntutan kajian. Saya ingin jelaskan begini, problem niat ini. Di dalam sholat berjamaah itu, niat yang talafuz itu kan di luar. Ini mungkin pernah saya singgung. Jadi ada niat talafuz. Niat talafuz itu niat yang dibaca di luar sholat. Itu istihabah. Istihabah itu sunnah membacanya. Itu menurut mazhab kita. Ya Pak, menurut mazhab kita. Umumnya orang-orang Syafi'iyah begitu. Jadi yang dibaca usolli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala itu istihabah di luar salat. Itu saja yang dibaca tanpa ada niat di dalam hati, maka salat tak sah. Tak sah. Kenapa? Karena niat di luar tadi itu bukan niat rukun. Sementara niat itu bahagian dari rukun. Lalu yang termasuk rukun itu niat yang di mana? Ketika sedang takbiratul ihram. Jadi niat ketika takbiratul ihram itu tidak pula sepanjang niat tadi itu. Tak sepanjang niat tadi. Di dalam niat pada saat takbiratul ihram itu hanya 3 ketentuan syarat saja. Yang pertama al-qasdu. Yang kedua fardiyah. Yang ketiga at-ta'yin. Lalu kalau orangnya bermakmum ditambah 1 dengan makmuman. Jadi bunyinya seperti apa niat di dalam hati ketika takbiratul ihram itu? Usolli fardhal maghribi makmumah. Karena konsepnya cuma 3, Pak. Jadi yang pertama al-qasdu. Al-qasdu itu apa? Sengaja aku. Sengaja aku apa? Usolli. Lalu fardiyah, usolli fardhal. Lalu at-ta'yin. Ta'yin itu menjelaskan nama solatnya. Kalau maghrib ya maghrib, kalau isya ya isya, kalau subuh ya subuh. Kalau zuhur ya zuhur, kalau asar ya asar. Kalau dia menjadi makmum, dia mesti ditambah dengan makmuman. Kalau tidak ditambah dengan makmuman, maka sesungguhnya dia sedang solat fardiyah. Dia sedang solat sendiri, tidak sedang berjamaah. Itu mazhab kita, Pak ya. Saya menjelaskan mazhab kita. Ya, beda dengan kajian umum, Pak. Kalau kajian umum tuh yang penting togak takbiratul ihram selesai. Nah, ini kan kajiannya agak khusus nih yang kitab kita, kitab Ahlussunnah wal Jamaah, kitab Syafi'iyah. Rujukan kita, Pak, kitab ini Fathul Mu'in. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ragu buka aja dalam kitab Fathul Mu'in. Akan ketemu kajian yang saya sampaikan. Tidak akan saya baca satu-satu, kalau baca satu-satu itu ngaji di pondok. Bapak harus megang kitab, Ibu harus megang kitab kan? Nah, enggak mungkin ya kan, Pak? Tua-tua kayak gini udahlah ngaji umum aja lah gitu. Tapi konsepnya tetap seperti itu. Nah, jadi untuk niat yang dalam sholat fardu seperti itu. Nah, untuk sholat berjamaah Jumat pun seperti itu. Hanya saja bedanya letaknya pada si imam. Nah, kalau sholat fardu, Pak, sholat fardul maktubah itu sholat yang 5 waktu, imam tidak wajib membaca imaman. Tidak wajib. Jadi imam itu cukup 3 saja. Usolli fardal maghribi lillahi ta'ala. Kalau mau nambah lillahi ta'ala boleh, kalau tidak ditambah nggak apa-apa. Nah, jadi yang fardu itu cuma 3 bagi si imam. Niatnya itu, rukun niatnya itu. Usolli fardal maghribi. Kalau ditambah imaman silakan. Kalau tidak ditambah tidak apa-apa. Kenapa? Sah menurut mazhab kita si imam yang tidak berniat menjadi imam. Karena tugasnya adalah dia di depan dan kita yang bermakmum. Maka yang berwajib berniat itu kita. Nah, ini persoalan sholat fardu yang 5 waktu.
tapi berbeda dengan solat Jumat. Untuk solat Jumat, maka si imam mempunyai 4 rukun niat. Usolli fardal Jumati imaman. Kalau si imam tidak membaca imamannya, maka dia tidak sah menjadi imam. Itu dalam kitab kita nih. Nanti jangan pula ustaz mengada-ngada gitu kan. Nah, ini dalam kajian ini, dalam kitab ini. Nah, jadi kalau untuk solat fardu yang 5, si imam tidak apa-apa ketika tidak membaca imaman, tapi ketika solat Jumat, imam wajib membaca imaman. Wajib. Nah, untuk si makmum bagaimana? Makmum begitu juga. Jadi rukun niat di dalam takbiratul ihram itu masing-masing sama. Jadi kalau bagi kita makmum, usolli fardhu Jumati, usolli fardhu Jumati makmuman, usolli fardhu Jumati imaman, untuk si imam. Nah, itu niat. Niat itu adanya ketika sedang takbiratul ihram. Itu yang niat rukun, dan itu disepakati. Itu disepakati oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, untuk sholat Jumat ini agak sedikit berbeda konsep berjamaahnya dengan sholat 5 waktu. Orang sholat Jumat ini kalau dia di rakaat pertama itu dia bermakmum, lalu kemudian di rakaat kedua dia memisahkan diri, itu pada dasarnya boleh. Tapi ini jangan dipraktekkan, Pak ya. Ini jangan dipraktekkan, ini hanya pengetahuan. Ya, nanti udah dapat 1 rakaat terus masing-masing sholat sendiri-sendiri kan nggak lucu, Pak. Ya kan? Artinya ini dibolehkan dalam konteks yang seperti itu. Tapi tidak untuk dipraktekkan. Nah, karena kalau dipraktekkan nanti rusak. Nanti tanya orang, ngapa pula Darul Aman begitu pula kajian Ustadz Mahfuz? Saya nggak sembelih orang. Iya kan? Nah, jadi ini hanya pengetahuan saja, tidak untuk dipraktekkan. Nah, sama juga persoalan dengan syarat sholat Jumat itu kan mesti 40 Pak orangnya kan. 40 termasuk imam. 40 orang itu termasuk imam. Andai kata ada satu saja yang kemudian di dalam itu ada persoalan, maka kemudian Jumatnya terancam batal. Jadi yang 40 nih, kalau kita kan di sini nggak mungkin Pak 40, kan ratusan kita kan. Tapi ini kenapa dikaji? Karena memang ya kajian sholat Jumatnya seperti itulah. Bukan berarti kemudian kita yang lebih dari 40 terus nggak dikaji, ya nggak begitu. Ya, jadi jumlahnya itu mesti 40 orang. Itu jumlah minimal termasuk di dalamnya imam. Kalau di situ ada satu orang yang ummi. Ummi itu bukan ibu. Ummi itu bodoh. Bodohnya itu karena tak mau belajar. Kalau yang 40 orang itu satu di antara yang 40 itu bodoh, tak paham karena tak mau belajar, maka sholat Jumatnya gugur. Nah, ini kan persoalannya sensitif, Pak. Kan nggak mungkin orang yang masuk Jumat yang jumlah 40 ditanya, "Ang paham agama kok?" Nggak paham, enggak suasana. Kan nggak mungkin tuh, Pak. Nah, akhirnya kita pasrah dengan keadaan kan. Nah, maka kemudian kembali dalam persoalan menuntut ilmu itu menjadi sebuah keharusan. Supaya apa? Supaya persoalan amal ibadah kita ini nggak jadi masalah. Karena ada hal-hal yang ketika kita beribadah tanpa ilmu tentang itu, maka ibadah kita akan jadi sia-sia. Satu di antaranya adalah problem Jumat nih, Pak. Jadi kalau ada satu orang saja dari yang 40 itu tak paham dia karena memang bodohnya tak mau belajar, nah itu bermasalah itu. Tapi kalau bodohnya itu udah belajar cuma nggak paham-paham, ya macam mana lagi? Ya Pak, tadi yang saya katakan ada orang yang belajar duduk tiap hari dia ngaji tapi tak dapat macam mana, memang dia ada. Daya tangkapnya itu udah tak kuat lagi macam mana. Beda sama Imam Syafi'i ya Pak. Imam Syafi'i itu kalau pergi kemana-mana telinga disumbat, ditutup. Karena kalau tak ditutup semua yang dia dengar terekam semuanya. Nah, itu bahaya Pak Imam Syafi'i itu. Makanya kemudian Imam Syafi'i itu kalau mau berangkat kemana, musafir ke masjid kemana, tutup telinganya.
Sumbat Pak. Karena semua yang masuk itu terdengar itu lengket dari dalam kepalanya. Nah kalau kita 10 kali baca surat pendek tak hafal-hafal dia Pak. Imam Syafi'i dia lengket dia Pak. Makanya Imam Syafi'i itu, tapi satu ketika hafalan Imam Syafi'i itu pernah rusak Pak. Persoalan makan. Dalam kisah tapi itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu persoalan niat di dalam sholat Jumat. Sampai situ dulu kalau ada yang mau ditanya. Ya Pak. Salam. Iya. Menurut Imam Syafi'i, niat sholat yang dizaharkan itu fardu Syafi'i itu biasa. Kalau tidak digunakan niat pada kapan dia berusaha. Jadi hubungan Ustaz ya sama karena selama ini kita hanya niatnya itu Ustaz perniagaan menurut Syafi'i kata itulah yang sah. Jadi pertanyaan saya ini, imam ini mana yang benar Ustaz? Terus mana yang harus kita ikuti? Kan ada sampai yang mengatakan jemaah itu fardu apa namanya sunat yang mereka wajib itu. Sedangkan yang lain itu ada fardu kifayah. Jadi kan ada berbeda-beda pendapat. Itu tanya saya. Sebenarnya imam ini mana yang paling benar dan mana yang harus kita pakai? Kan bisa jadi orang yang katakan. Ya. Dari masalah dia tadi tidak sah sama benar. Ya. Ya baik. Mazhab kita ini Bapak Ibu, imam mujtahid kita ini yang diakui dunia kan 4. Ya Pak, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah, masing-masing orang ini memang banyak perbedaannya dalam tata cara memahami Al-Quran dan hadis Nabi. Satu. Yang kedua, situasi mereka tempat tinggal juga mempengaruhi. Imam Hanafi itu Pak tinggal di Basrah, itu negara yang sudah maju pada saat itu. Jadi cara berpikir orang juga sudah maju. Kampung itu, negeri itu rata-rata orangnya apa? Tujar, pedagang. Jadi orang bisnis, orang yang cepat butuh waktu, butuh waktu cepat. Makanya kemudian Imam Hanafi itu orang kalau mau sholat niat sambil berwudu, dia sambil masuk langsung sholat. Takbiratul ihram sah aja bagi dia. Kenapa? Karena dia sudah niat dari sana. Sudah selesai itu. Kenapa? Karena melihat kondisi orang yang semuanya serba ingin cepat. Nah, lalu kemudian beliau tidak mensunahkan zikir bersama dan segala macam, nggak ada Pak Imam Hanafi. Siap salam ya urusan masing-masing lah. Kalau mau pulang lah kan gitu Pak. Kenapa? Karena kondisi masyarakat di mana beliau tinggal ketika itu menginginkan seperti itu. Maka kemudian keluarlah fatwa-fatwa beliau memahami ayat dan sunnah dan hadis Nabi itu akan jadi seperti itu. Nah, beda sama Imam Malik. Imam Malik itu Pak tak pernah keluar dari Madinah. Imam Malik itu gurunya cuma orang-orang Madinah, ulama-ulama Madinah, nggak pernah keluar dari Madinah. Bahkan ketika ditanya, ya Imam Malik kenapa engkau tidak menuntut ilmu di tempat lain? Terus dia bilang apa? Kalau saya ingin mencari tauhid yang dikaji Tuhan, memang Tuhan orang Madinah sama Tuhan orang sebelah sana beda, kan sama. Itu kenapa saya mesti keluar kalau memang sama? Ya Pak, kalau memang persoalan Al-Quran dan hadis itu di sini dengan di sana sama, kenapa saya mesti keluar ke sana? Kan sama aja. Makanya kemudian Imam Malik itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah itu agak tegas dia. Kalau tidak ya tidak, kalau iya ya iya begitu. Ya, jadi konsep logika yang seperti Hanafi itu dia agak sedikit kurang Pak. Nah, Imam Syafi'i itu sedikit mendekati kepada Imam Malik. Kenapa? Karena Imam Syafi'i ini dalam usia 11 tahun dia sudah hafal Al-Muwatta-nya Imam Malik. Imam Malik itu ngarang kitab fikih Pak namanya Al-Muwatta. Tebal Pak Al-Muwatta itu. Imam Syafi'i itu umur 11 tahun udah hafal Muwatta itu. Kalau kita Pak baca aja belum. Dia 11 tahun udah hafal tuh Al-Muwatta. Maka ketika dia berguru sama Imam Malik, kan berguru dia Pak beberapa tahun sama Imam Malik.
Maka kemudian konsep-konsep berpikir Imam Syafi'i itu selalu mendekati dengan cara berpikirnya Imam Malik. Nah itu memang gurunya. Nah persoalannya ketika ini problem ikhtilaf, makanya tadi saya katakan ini menurut konsep Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Syafi'i, niat yang ada itu di luar sholat itu niat talafuz itu sunnah. Niat rukunnya di mana? Ketika di dalam takbiratul ihram. Lalu mazhab lain beda lagi. Beda lagi. Kalau Imam Hanafi kita sedang berwudu di situ, mau ngapa kita berwudu? Mau maghrib, mau sholat maghrib kan? Ya udah sampai di sini langsung Allahu Akbar, ya udah clear kalau menurut Imam Hanafi. Kenapa? Karena niat itu tergantung di dalam hati. Nah, jadi perbedaan itu memang sudah wujudnya ada seperti itu. Jadi kalau ditanya, Pak Ustaz, kalau begitu sholat kami selama ini tidak sah gitu kan? Nah ini kan kita hanya melihat begini Pak. Kalau memang seperti saya ini termasuk orang yang paling kekeh gitu, kokoh memegang mazhab saya gitu. Jadi kalau saya sendiri merasa ketika berniat itu nggak masuk dia, saya ulang lagi. Nah mengulang takbir itu kan ada etikanya Pak di dalam mazhab Syafi'i. Takbir pertama itu ketika gugur, maka harus diikuti dengan takbir kedua. Takbir kedua itu tujuannya untuk menggugurkan takbir pertama. Jadi takbir ihram kedua itu bukan takbiratul ihram, itu takbiratul ihram menggugurkan takbiratul ihram pertama. Baru kemudian takbiratul ihram sekali lagi, itu baru takbiratul ihram untuk niat sholat berikutnya. Ah begitu. Itu kan beda gajinya tuh Pak dengan mazhab lain. Nah, gitu. Jadi kalau saya kekeh seperti itu karena memang selama ini yang saya dalami ya mazhab itu gitu Pak ya, mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita katakan, Pak Ustaz, kalau umpamanya saya tak berniat di dalam hati, bagaimana tuh? Tidak sahkah? Kalau mengacu kepada mazhab Syafi'i tentu tidak gitu. Tapi kalau dalam pandangan umum, dia bisa masuk kemana saja kan? Kan gitu Pak. Jadi kita juga nggak berani menjustifikasi tidak sah, tidak seperti itu. Kenapa? Karena ada mazhab lain yang juga masih membolehkan. Kenapa saya tekankan ini tidak sah? Karena kita sedang mengaji mazhab Syafi'i. Kita tidak sedang mengaji perbandingan mazhab. Tapi penjelasan saya ini perbandingan mazhab nih. Kan gitu Pak. Di penjelasan saya ini tentang perbandingan mazhab. Satu persoalan ini. Lalu kemudian masalah sholat berjamaah tadi Pak ya. Sholat berjamaah itu ada yang mengatakan wajib. Ada yang mengatakan wajib, itu mazhab salaf itu Pak mengatakan jamaah itu wajib, kalau enggak wajib dosa dia. Kalau enggak jamaah dosa dia. Itu fardunya fardu ain. Fardu ain. Kalau tanpa ada uzur tidak sholat berjamaah dosa dia. Kenapa? Karena memang ada hadis Nabi yang keras-keras di dalam itu Pak. Apa kata Nabi? Kumpulkan kayu bakar, nanti kita bakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Itu yang dipakai oleh ulama salaf yang kemudian jamaah itu menjadi fardu ain. Nah, tapi tapi pendapat Syekh Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau, Imam An-Nawawi itu menjelaskan bahwa sholat jamaah itu bukan fardu ain. Sholat berjamaah itu fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, ya 2 orang aja yang sholat di sini selesailah, 1 imam, 1 makmum, lepaslah semua dosa semua orang. Kan begitu Pak. Selamatlah dosa semua orang sekampung. Kalau ada 1 imam, 1 makmum, selesai. Nah, ini mazhab yang umum. Mazhab umum itu mazhab kita. Ini ijma' Pak, ijma' mazhab kita mengatakan sholat berjamaah itu adalah sunnatun muakkadah. Sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkad. Kenapa dia ambil kata sunnah muakkad? Karena hadis Nabi yang masyhur itu sholatul jamaah afdalun. Nah, itu kata afdalun itu bukan kata wajib. Sholat berjamaah itu lebih utama. Kalau lebih utama itu berarti siapa yang mau kan Pak? Siapa yang mau banyak ambillah. Yang tak mau banyak ya silakanlah. Sholat sendiri. Nah gitu. Makanya kemudian sholat berjamaah itu menurut ijma'nya itu adalah sunnah muakkad. Kalau mau lebih silakan diambil, lakukanlah sholat berjamaah. Kalau tidak mau ya sholatlah sendiri, berarti pas-pasan ukurannya, kan begitu. Nah, yang dimaksud dengan 27 atau 25 kali itu kan hadisnya 2 Pak. 27 derajat, 25 derajat.
Itu dipahamkan oleh muhaddisin. Yang 27 derajat itu apa gitu? Yang pertama dijelaskan, itu untuk sholat yang malam hari. Berarti maghrib, isya, subuh. Ya kan Pak? Maghrib, isya, subuh. Itu 27. Zuhur, asar itu 25. Terus dipahamkan lagi, yang 27 derajat itu maksudnya apa? Memang bertingkat-tingkat. Kita selama ini memahami gimana, Ibu, Bapak, 27 itu kayak apa? Maka kemudian para ulama menjelaskan, yang 27 itu, orang yang sholat maghrib tadi ini berjamaah, sama dengan yang orang sholat 27 kali ketika dia sholat sendiri. Coba, jadi kalau kita tadi sholat berjamaah Jumat tuh, bagi orang yang tidak jamaah, itu dia harus 27 kali sholatnya, baru dapat seperti kita sholat satu kali tadi. Kan susah kerjaannya tuh Pak. Makanya udahlah, lebih baik datang sholat berjamaah. Intinya. Udah Pak? Masih ada yang mengganjal? Kalau masih silakan aja Pak, nggak apa-apa. Lalu sama saja, dijelaskan juga belum derajat. Ya. Selama ini kita paham yang tadi diadakan. Pak Ustaz mengatakan hanya salat malam, subuh, maghrib dan isya. Selama ini kita pahamkan diajarkan kelima untuk semua sholat. Nah, terkadang sekarang hanya untuk sholat malam. Nah ini sudah ya. Ya baik. Hadis Nabi itu kan mengatakan dua. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri 27 derajat. Satu hadis lagi, sholat berjamaah itu lebih utama daripada 25 kali sholat sendiri. Hadisnya dua tuh Pak. Lalu kemudian dipahami kenapa bisa muncul perbedaan seperti ini gitu. Kenapa satu menjelaskan 27, hadis satu lagi menjelaskan 25. Terus oleh ulama dijelasin, yang 27 itu adalah sholat jamaah maghrib, isya dan subuh. Yang 25 itu zuhur dan asar. Kenapa? Karena tingkat kesukaran orang untuk melakukan berjamaah itu adalah persoalan sholat malam. Padahal, nah ini padahal begini Pak. Kalau kita ingin tahu berapa sebenarnya, mana sebenarnya sholat berjamaah yang lebih utama, ya Pak, urutannya itu, urutan sholat berjamaah yang lebih utama. Ini saya jelaskan sama Bapak Ibu. Sholat berjamaah yang paling utama itu dan nilainya paling tinggi di hadapan Allah dalam sholat berjamaah itu adalah sholat jamaah subuh di subuh Jumat. Itu nomor satu tuh. Nomor satu tuh Pak. Sholat berjamaah subuh di subuh Jumat. Nomor satu. Setelah itu nomor duanya, sholat subuh selain dari subuh Jumat. Nah, kenapa kemudian disebutkan oleh ulama seperti itu dalam menjelaskan keutamaan sholat berjamaah? Karena sholat subuh berjamaah itu sama dengan nilainya orang yang berdiri satu malam suntuk sholat sunnah. Maka diletakkanlah oleh ulama sholat subuh berjamaah itu paling utama. Urutan nomor satu. Kenapa hari Jumat? Karena hari Jumat itu Sayyidul Ayyam. Nah, dua. Yang ketiga, setelah subuh-subuh selain dari subuh Jumat, sholat mana lagi yang lebih utama? Sholat Isya. Jadi subuh pada subuh Jumat, lalu kemudian subuh selain subuh Jumat, lalu kemudian sholat Isya. Sholat Isya itu urutan ketiga. Kenapa sholat Isya ditaruh urutan ketiga? Karena sholat Isya berjamaah setara dengan orang yang bangun setengah malam. Ya Pak. Setelah sholat Isya kemana lagi? Sholat Asar. Jadi urutan keempat itu sholat Asar. Kenapa sholat Asar? Karena sholat Asar itu orang sudah beraktivitas dalam keadaan letih. Makanya susah orang mau sholat berjamaah asar tuh karena alasannya letih bekerja. Betul tidak Pak Bu?
Betul kan? Lalu kemudian yang kelima baru sholat zuhur. Kenapa sholat zuhur diurut kelima? Karena ini terletak di antara dua masa kerja dan orang punya waktu untuk istirahat dia. Sholat berjamaah di situ. Nah, yang terakhir baru maghrib. Jadi sholat maghrib berjamaah ini adalah urutan paling belakang dari urutan sholat berjamaah. Tengok di Fathul Mu'in ketemu Pak, dalam kitab Fathul Mu'in. Ya, kenapa kemudian sholat maghrib paling kecil, paling terakhir? Karena sholat maghrib ini orang sudah fresh, sudah mandi, sudah minum teh, sudah makan gorengan, sudah istirahat, gitu Pak. Baru dia datang sholat berjamaah. Cuma hebatnya ada Pak, sholat jamaah yang paling banyak jamaahnya justru di maghrib. Harusnya sholat jamaah yang paling banyak itu di subuh. Makanya kemudian apa kata Buya Hamka? Kalau kita mau nengok orang yang Islam, datanglah ke masjid pada saat hari raya. Tapi kalau mau nengok banyaknya orang yang beriman, datanglah ke masjid pada saat sholat subuh. Mana banyak jumlahnya Pak? Iya kan? Nah jadi kata Buya Hamka itu Pak, bukan kata saya. Kata Buya Hamka kalau mau nengok orang Islam, tengoklah hari raya. Ndak muek-muek saja kok Pak. Kalau nak nengok banyaknya orang beriman, tengoklah sholat subuh. Berapa sab? Nah, itulah dia Pak. Itulah banyaknya orang beriman tuh. Makanya kemudian orang Yahudi, orang Israel itu apa kata dia Pak? Kami takkan takut dengan umat Islam tuh. Kenapa? Selama umat Islam sholat subuhnya belum seperti sholat Jumat, maka mereka tidak pernah mengalahkan orang Yahudi. Ngapa kita? Buktinya kan iya Pak. Masya Allah. Udah Pak ya? Udah. Masih ada Pak? Ya Bang. Enggak. Banyakkan sekarang kan saya juga itu style dulunya asap anarki gitu. Gimana tidak? Sementara dia sholat pakai sholat sahih. Boleh jauh gitu. Udah Pak? Udah, baik. Mazhab ini itu kan jalan. Kenapa kita bermazhab? Karena kita tak paham dengan Al-Quran dan hadis tanpa lewat mazhab. Kan itu Pak. Kalau kita paham, kita bisa berijtihad. Nggak usah pakai mazhab tuh. Problemnya kita nggak paham, makanya kita bermazhab. Bermazhab aja tak paham. Iya kan Pak? Bermazhab aja kita tak paham. Tuh mau mengamalkan Al-Quran dan hadis tanpa mengikut para ulama. Hebat kali lah kita tuh. Sedangkan baca pikiran karangan orang aja masih juga membutuhkan guru. Mau baca Al-Quran yang sifatnya umum, perlu ada takyid, perlu ada tabyin, macam-macam Pak persoalan ulumul Quran ini. Nggak selesai Pak. Nggak selesai. Nah, jadi mazhab itu memang kalau bisa semuanya dipahami. Kalau bisa. Kalau tak bisa, satu mazhab aja jadilah. Tapi jangan ekstrim. Ya Pak ya, umpamanya begini, saya kan ini Syafi'i, terus saya sholat di sini, imam nggak pakai kunut, selesai salam saya ambil sudut, saya sholat sendiri, nggak bisa, jangan ekstrim tuh, menganggap ndak usah sembahyang apa itu ndak pakai kunut imam ndak sama jawab dong, itu ndak bisa tuh dong, ya Pak, ndak usah ekstrim, itu makanya perlu dipahami, gitu ya Pak. Nah persoalan sekarang bagaimana, boleh ndak? Kalau dalam hari-hari dia pahamkan satu mazhab, lalu kemudian dalam ibadah dia mazhab yang lain, ini perlu ada koreksi. Saya tidak menyalahkan, tapi di dalam fikih itu ada istilah jangan bertahallut. Tahallut itu apa? Mencampur adukkan. Jadi jangan dicampur adukkan. Jadi kalau pakai satu aja dulu. Umpamanya begini, zuhur karena saya paham Syafi'i, saya pakai gaya Syafi'i.
Asar karena saya paham Maliki, saya pakai Maliki. Maghrib saya paham Hanafi, saya bawa Hanafi. Silakan aja. Silakan aja. Kenapa? Sudah beda kondisi ibadahnya. Tapi kalau dalam satu zuhur umpamanya, lalu kemudian karena kita tak paham kita dengan kajian, terus bercampur-campur di dalamnya. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Tapi saya tidak bisa mengklaim itu tidak sah. Tak berani Pak mengklaim ini wuduknya gayanya seperti ini, terus sholatnya seperti ini, terus bilang tak sah. Nggak berani Pak. Kenapa? Karena dia berwuduk seperti itu dalilnya juga ada. Nggak bisa. Jadi kalau ekstrim mazhab itu nggak boleh dipakai. Nggak boleh. Paham silakan. Nah gitu Pak. Ya, kalau saya memang Syafi'i lah Pak saya. Kalau baca pakai bismillah gitulah kan. Tapi saya tak pernah nyalahkan orang tak baca bismillah karena memang ada dalilnya Pak. Bismillah itu bukan termasuk surah Al-Fatihah kata satu hadis, kata hadis lain. Bismillah itu Fatihah. Ya kan, tidak sah sholat kalau di dalam Fatihah tak baca bismillah. Itu kan dalam hadis. Hadis lain ada juga ngomong bahwa bismillah bukan ayat dari Fatihah. Ya udahlah. Yang penting masih baca Fatihah, udah selesai. Yang tak sah itu apa? Tiba-tiba qul huwallahu ahad. Nah, itu yang tak sah. Kalau dia Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu lagi Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya silakan aja lah kan Pak. Silakan aja. Tapi tiba-tiba Allahu Akbar, qul huwallahu ahad. Itu interupsilah di belakang itu. Ya kan Pak? Itu sederhana ya kan. Jadi ya, bermazhab itu penting, tapi taklid buta nggak boleh. Ya, Pak, nanti kalau taklid buta, kita akan menyalahkan orang dan merasa benar kita sendiri. Itu yang tak boleh dalam beragama. Ya, Pak. Ya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sholat Jumat dengan sholat biasa imam itu niatnya sama atau dengan sholat biasa. Baik. Tadi di awal saya sampaikan kalau sholat fardu yang 5 waktu, niat imam itu lafaznya cuma 3-nya. Usolli fardal maghribi. Untuk makmum 4. Usolli fardal maghribi makmumah. Ditambah sama lillahi ta'ala boleh, tidak ditambah juga nggak apa-apa. Nah itu rukun dalam berniat. Untuk sholat Jumat, imam harus menambah dengan imamah. Nah, sholli fardal Jum'ati imaman. Itu rukun imaman yang dia baca itu rukun dalam niat dia. Kalau dia tak baca itu tak sah dia berimam, menjadi imam. Itu menurut mazhab kita. Nah, sekali lagi itu Pak, itu menurut mazhab kita. Dia jangan pula mak gawat tuh kalau imam tak baca itu tak sah. Karena ada mazhab lain yang mengesahkan. Tapi menurut kitab kita itu tidak sah. Ya Pak. Nah makanya orang yang bermazhab dengan mazhab Syafi'i, ya pelajarilah Syafi'i itu sampai matang, sampai ngerti. Orang yang bermazhab Hanafi, pelajarilah mazhab Hanafi itu sampai mengerti, sampai matang gitu. Jadi jangan cuma separuh-separuh lalu kemudian ketika terjadi masalah bingung. Kan gitu Pak. Makanya saya katakan ini menurut mazhab ini. Ya Pak. Nah, jadi kalau kemudian imam kita mengatakan saya tidak bermazhab, saya pakai Al-Quran dan hadis. Kalau memang tingkatnya sudah sampai tingkat dewa, istilah kita, tingkat dewa namanya itu kan. Nah, tingkat mujtahid lah, ya silakanlah. Tapi kalau belum sampai tingkat mujtahid, janganlah. Ya Pak, nah, kalau kita ini kan belum sampai tingkat mujtahid. Imam mujtahid itu yang diakui cuma 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Jadi kalau ada orang ngaku hari ini jadi imam mujtahid, kita tengok dulu ijtima' ulama sedunia ini sudah diakui belum dia? Kalau belum diakui, ya jadi quit. Nah, kalau mempelajari pikirannya silakan aja.
Ya Pak, silakan aja. Itu tidak salah Pak. Kita mempelajari pikiran orang nggak salah. Ya Pak. Nah, tapi kita harus punya rujukan yang pas. Ya Bang. Masih ada Pak, ini tinggal 5 menit. Mau diteruskan juga. Nanggung. Ya Bang. Ya Bang. Ketika imam membaca Sami Allahu liman hamidah, Ya. itu makmumnya sebaiknya menjawab kepada wakil atau mengikuti imam. Iya. Ya. Ini terjadi memang di dalam kelompok kita pun terjadi perbedaan itu. Boleh enggak imam Sami Allahu liman hamidah, kata si imam, terus kita baca Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamd. Karena hadisnya bunyinya dua Pak. Ada Rabbana walakal hamd, ada Rabbana lakal hamd. Jadi kedua-duanya boleh dibaca, gitu kan. Terus ada yang menjawab juga dengan Sami Allahu liman hamidah, boleh enggak? Si makmum baca, imam baca Sami Allahu liman hamidah, terus makmum Sami Allahu liman hamidah, boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena itu kan tasbih intiqal, Pak. Tasbih intiqal. Takbir yang dibaca itu kan takbir intiqal. Jadi takbir intiqal itu hukumnya sunnah, kan? Jadi kalau sunnah berarti boleh dibaca, boleh juga tidak dibaca. Nah, jadi kalau kita tiba-tiba ruku, kalau sholat sendiri, Pak, ruku terus tidak nggak pakai baca apa-apa, nggak apa-apa. Itu kan sunnah. Takbir intiqal itu kan sunnah, Pak. Jadi kalau dibaca ya nggak apa-apa, nggak dibaca juga nggak apa-apa. Cuma kalau sholat berjamaah harus dibaca. Oh tadi baca macam mana pula makmum nak ngikutnya? Kan gitu Pak. Nah jadi dalam takbir intiqal ini Bapak Ibu juga ada aturan di dalam membacanya. Menurut mazhab kita gitu ya. Nah, intiqal itu artinya apa Pak? Bergerak kan? Di takbir itu dibaca ketika melakukan pergerakan. Allahu Akbar. Kenapa kemudian sebagian imam hari ini meletakkan intiqal itu pada posisi yang sudah pada pekerjaan rukun berikutnya? Ini kan jadi tanda tanya juga bagi kita. Pahaminya gini, ini sudah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Yang sudah dalam posisi ini bacanya bukan Allahu Akbar, ini Subhana Rabbiyal Azim. Jadi Allahu Akbar itu kapan dia baca? Itu ketika melakukan pergerakan. Allahu Akbar. Ketika imam ditanya, kenapa dilakukan ini? Karena ada hadis Nabi, makmum tidak boleh mendahului pergerakan imam. Kalau makmum mendahului pergerakan imam, besok di akhirat orang yang sholat berjamaah kepalanya dirubah menjadi kepala anjing. Ya kan Pak? Maka kemudian imam ini sayang sama makmum. Sehingga posisi kesunahan intiqal itu tidak dia lakukan pada tempatnya. Gara-gara apa? Mempertimbangkan si makmum supaya kepala makmum tak berubah jadi kepala. Nah, kan itu tuh. Makanya makmum wajib belajar. Supaya apa? Kapan dia melakukan pergerakan ketika imam sudah bar. Jadi imam itu melakukannya Allahu Akbar. Sudah bar kita baru ngikut gitu. Yang ini baru Allah kita udah duluan. Nah, itu yang berubah jadi kepala besok tuh. Berubah kepala. Kenapa paham? Ya Pak, ini gunanya belajar nih supaya apa? Si imam itu tidak mengorbankan sunnahnya dia, kita juga tak berubah kepala kita besok jadi kepala hewan. Jadi kadang-kadang imam tuh jadi korban, Pak. Sujudnya itu baca Allahu Akbar itu sudah dalam posisi sujud. Padahal itu kan takbir yang boleh dipanjangkan kan? Dari tidak ke bawah itu boleh dipanjangkan. Allahu Akbar itu kan boleh dipanjangkan. Tempat boleh memanjangkan itu dua, Pak. Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas itu yang boleh dipanjangkan melebihi hukum bacaan. Harusnya cuma 2 harokat saja. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah kan itu. Tapi untuk turun dan berdiri itu boleh melebihi aturan. Nah, jadi makanya si makmum kita nih yang bermakmum, yuk kita jaga pergerakan kita. Ketika bar kata si imam kita baru melakukan pergerakan supaya imam itu juga melakukan kesunahan dia pada
pada tempatnya. Ya Pak, jangan Allahu Akbar. Udah sujud dia baca, baru Allahu Akbar. Padahal yang dibaca apa? Subhana rabbiyal a'la. Bukan Allahu Akbar. Udah Pak? Udah Bu? Udahlah, Ibu tahu saya tanya lagi. Nah, sampai situ kajian kita. Mohon maaf kalau ada kekurangan kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.